Ketika seseorang itu malas, seseorang itu tidak produktif, seseorang itu gagal, seseorang itu mengalami problem, masalah, dan kemudian dia berhenti dalam usahanya gitu kan. Kemudian mereka malah menjadikan statement ini sebagai tameng, sebagai bentuk pembenaran bahwa harta atau materi itu tidak dibawa mati, atau mungkin harta itu adalah bukan suatu yang penting. Yang penting kita itu ibadah, yang penting kita itu beramal soleh, yang penting kita itu menjadi pribadi yang baik, yang penting kita itu tidak merugikan orang lain. Itu adalah kata-kata yang benar, teman-teman. Namun yang tidak benar ketika kita menggunakan kata-kata itu, memahami kata-kata itu untuk membenarkan diri sendiri yang malas, yang tidak produktif, yang tidak memiliki kegigihan dalam bekerja, yang tidak memiliki ibaratnya itu kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang ungkapan yang seringkali kita dengar, yang mungkin di masyarakat kita, terutama di keberagaman kita gitu kan, ada kata-kata yang mengatakan seperti ini ya teman-teman, dan ini seringkali kita dengar, yaitu harta itu tidak dibawa mati. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu gigih, jangan terlalu semangat untuk mencari harta, karena harta itu tidak dibawa mati. Kita harus lebih berfokus kepada akhirat. Mungkin kata-kata ini ya, ungkapan tadi, kata-kata statement tadi, kalau kita renungi secara singkat, secara terlintas gitu kan, adalah hal yang sangat benar gitu kan. Namun bila kita renungi dan bila kita telaah lagi lebih dalam gitu kan, kata-kata tersebut, harta itu tidak dibawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal soleh, perbuatan ibadah kita nanti di akhirat yang lebih berharga gitu kan. Nah, apakah ungkapan-ungkapan seperti ini adalah suatu hal yang benar-benar pas, yang harus kita pegang teguh, dan apakah mayoritas kita paham dengan ungkapan ini ya teman-teman? Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam kata-kata tersebut, ungkapan ini, dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan, kita tidak boleh lepas dari realitas kehidupan nyata kita teman-teman. Mungkin kita boleh mencari ilmu seluas mungkin, mungkin kita sangat penting sekali menata kepribadian kita, menata values kita, menata ibaratnya itu cara pandang berpikir kita, ilmu pengetahuan kita harus benar-benar kita tambah dari hari ke hari, karena situasi dan kondisi seringkali berubah dan seringkali membutuhkan pengetahuan atau ilmu-ilmu baru untuk menghadapi situasi dan kondisi itu. Bila kita contohkan secara nyata gitu kan, ilmu-ilmu yang ketika zaman sebelum corona itu mungkin relate dengan kehidupan nyata kita gitu kan. Namun ada ilmu-ilmu yang sebelum corona itu relate, kemudian setelah zaman corona ini, setelah mungkin suasana dan situasi kondisi berubah gitu kan, ada beberapa atau banyak sekali ilmu yang kemudian tidak relate lagi apabila kita gunakan setelah corona ini ya teman-teman. Entah itu kalau kita seandainya berdagang, kita selalu dulu sebelum corona menggembar-gemborkan harus punya toko offline gitu kan, harus memiliki stand-stand yang mendisplay barang-barang kita. Namun setelah corona, betapa sangat masifnya dunia peronlinean gitu kan, ilmu tentang offline itu nggak selamanya 100% juga bisa dipakai dalam kehidupan setelah corona ini ya teman-teman. Namun juga belum tentu juga bisa kita 100%
offline ini kita tinggalkan, namun bisa kita hybrid antara offline dan online. Yang bisa kita ambil bahwa tidak selamanya ilmu itu bisa relevan dengan keadaan dan situasi dan kondisi yang akan terus berkembang, teman-teman. Kita harus selalu mengupgrade diri. Kita harus selalu open-minded tentang hal-hal baru yang ibaratnya hal-hal baru itu mungkin bisa menjadi keselarasan dari kehidupan kita di hari ini dan di masa depan, teman-teman. Yang tentunya bisa kita kombinasikan dengan pengetahuan-pengetahuan lama kita, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki. Begitu juga dengan statement-statement yang saya bahas di awal tadi ya, teman-teman. Di dalam kehidupan kita, yang kita ini adalah negara yang berketuhanan, yang memegang teguh agama, yang tentunya negara Indonesia ini mayoritas agamanya adalah Muslim gitu kan. Seringkali kita itu ibaratnya mendapatkan kata-kata statement atau mungkin hal-hal yang secara agama atau narasi-narasi agama itu lebih kuat daripada narasi-narasi kehidupan yang lain ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti yang tadi adalah suatu narasi atau kata-kata atau nasihat gitu kan, oleh mungkin para pendahulu kita, oleh mungkin para guru-guru kita gitu kan, yang mengatakan bahwa harta itu nggak penting. Yang penting itu amal perbuatan dan ibaratnya itu ibadah kita. Dan itu adalah atau ibadah, amal soleh dan lain sebagainya adalah hal-hal yang akan menjadi bekal nanti abadi di akhirat ketika kita setelah meninggal ya, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang secara garis besar benar, teman-teman. Namun ada hal indikasi bahwa para audiens atau pendengarnya atau mungkin orang yang memahami dari kata-kata tersebut yang sedikit salah kaprah, teman-teman, yang sedikit salah tangkap, kemudian menjadikan hal-hal itu pembenaran untuk kemalasan dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, dalam berkehidupan, teman-teman. Ibaratnya sedemikian, ketika seseorang itu malas, seseorang itu tidak produktif, seseorang itu gagal, seseorang itu mengalami problem, masalah, dan kemudian dia berhenti dalam usahanya gitu kan. Kemudian mereka malah menjadikan statement ini sebagai tameng, sebagai bentuk pembenaran bahwa harta atau materi itu tidak dibawa mati, atau mungkin harta itu adalah bukan suatu yang penting. Yang penting kita itu ibadah, yang penting kita itu beramal soleh, yang penting kita itu menjadi pribadi yang baik, yang penting kita itu tidak merugikan orang lain. Itu adalah kata-kata yang benar, teman-teman. Namun yang tidak benar ketika kita menggunakan kata-kata itu, memahami kata-kata itu untuk membenarkan diri sendiri yang malas, yang tidak produktif, yang tidak memiliki kegigihan dalam bekerja, yang tidak memiliki ibaratnya itu kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja. Sebagaimana saya yang bahas di episode yang lalu ya, teman-teman, saya sudah gambarkan gamblang sekali gitu kan, bahwa agama Islam ini terutama nasihat-nasihat para ulama gitu kan, bukan berarti membenturkan antara dunia dan akhirat, teman-teman. Antara ibaratnya kepentingan kita, kemaslahatan kita di dunia dan kemaslahatan kita di akhirat. Sebagaimana saya bahas di episode yang lalu, saya menggambarkan bahwa para sahabat Nabi ketika di Madinah, ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah, umat muslim atau orang Islam itu dipandang oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani sebagai orang yang rohibul lail wa fursan nahar, orang yang seperti rohib, seperti pendeta di malam hari, karena mereka memiliki etos ibadah yang kuat sekali di malam hari, selalu bermunajat, selalu kadang semalaman suntuk gitu kan, berzikir, berdoa, sholat, ngaji dan lain sebagainya, beribadah, intinya beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu kan. Kemudian pada siang hari, pada pagi hari mereka sebagaikan penunggang-penunggang kuda yang gagah, yang memiliki kegigihan, etos kerja, yang memiliki kegesitan dalam menjalani kehidupan. Bukan berarti kita sebagai umat muslim kemudian membenarkan diri dengan kata-kata statement tadi bahwa harta itu tidak penting, bahwa dunia ini adalah sementara, kita cuman mampir minum, mampir ngombe, kalau bahasa orang Jawanya itu
di dunia ini dan kita nanti akan hidup abadi di akhirat, itu benar, kata-kata itu benar. Kita harus benar-benar lebih fokus kepada akhirat kita daripada dunia kita gitu kan. Namun ada kata-kata lain juga teman-teman, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita menanam untuk kita itu bisa menuai di akhirat. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan memiliki impact atau konsekuensi nanti di akhirat. Apabila kita memiliki amal yang baik, perbuatan yang baik, memiliki kesolehan yang baik, ibadah yang baik, nanti kita akan menuainya di akhirat. Namun yang perlu kita garis bawahi, segala proses keberibadahan kita, segala kelakuan kita untuk bisa ibadah, bisa sholat, bisa membangun masjid, bisa membangun rumah tangga yang baik, bisa menginfak, sedekah, zakat, haji, mungkin amal jariah, itu juga membutuhkan biaya teman-teman. Itu juga membutuhkan dana. Itu juga kita harus memiliki income atau penghasilan yang bisa kita sisihkan atau bahkan bisa kita salurkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat akhirat, yang bersifat ukhrawi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dengan statement itu harta itu tidak penting, dunia ini hanya sementara, kita harus berfokus pada akhirat, untuk membenarkan diri pribadi untuk malas, untuk tidak memiliki kegigihan bekerja, untuk tidak memiliki terobosan-terobosan atau produktivitas yang lebih tinggi sebagai umat muslim gitu kan, itu adalah suatu hal yang salah. Para sahabat bahkan Nabi gitu kan, Nabi itu ibaratnya sebelum 40 tahun beliau mendapatkan wahyu gitu kan, beliau adalah pedagang yang ulung, yang bisa dipercaya, yang memiliki etos kerja. Kalau kita bayangkan ketika Nabi berdagang ke Syam gitu kan, barang dagangannya itu ya teman-teman, kalau diibaratkan sekarang, itu adalah hampir ratusan unta, 100 unta lebih barang dagangannya gitu kan, yang beliau itu berdagang dari kota Mekah ke Syam gitu kan. Itu nggak main-main. Kalau dikuruskan ke sekarang gitu kan, kalau dinominalkan sekarang, ratusan unta barang-barang yang didagangkan itu bisa bernilai miliaran teman-teman. Dan Nabi menjalankan itu dari sangat muda berdagang, bahkan dikatakan sekitar 20-an tahun, bahkan 23 tahun beliau berpengalaman dalam dagang, dan beliau dipercaya dan memiliki ibaratnya itu cara berdagang yang baik, jujur, membedakan mana yang barang ibaratnya itu semi rusak atau mungkin sudah memiliki cacat, dan mana yang sempurna, benar-benar dikasih tahu, benar-benar dikasih plus minusnya, sampai orang-orang itu ibaratnya percaya gitu kan dengan cara berdagang beliau, dengan apa yang beliau jual. Itu adalah menunjukkan bahwa kita benar-benar harus memiliki etos kerja yang baik. Kita jangan sampai membenarkan diri pribadi kalau ini penyakit teman-teman. Ibaratnya ketika kita memiliki kesalahan atau kekurangan, kita mengambil pembenaran dari statement-statement keagamaan yang ini sangat benar-benar merancukan atau membingungkan orang-orang yang masih baru belajar agama, yang ibaratnya tidak terlalu mendalami agama. Seakhirnya gitu kan, dengan adanya orang-orang seperti ini, jadi mereka antipati dengan agama, bahwa kemudian akan timbul kesan-kesan bahwa agama ini membatasi kita di dunia, mempersulit kita di dunia, mempersulit kita bermuamalah, berdagang, dan lain sebagainya. Namun yang sebenarnya agama ini akan sangat mendukung teman-teman. Sebetulnya agama ini mendukung bagi orang-orang yang memiliki etos kerja yang baik, yang memiliki produktivitas yang baik, inovasi yang baik, keberusahaan yang baik, namun ditata dengan cara-cara yang baik, dengan hal-hal yang baik. Bila kita dagang dengan jujur. Bila kita bekerja dengan amanah. Bila kita berkolega, kita bisa dipercaya. Itulah agama hadir untuk menata keberhidupan kita, bukan untuk melarang kita menggenggam dunia ini teman-teman. Kalau yang saya katakan tadi, dunia ini adalah ladang bagi kita untuk menanam. Apabila tanaman kita besar, kita menjadi orang yang mapan, yang tidak menyusahkan orang lain, bahkan bisa menjadi pelita atau cahaya atau pembantu penolong bagi orang lain.
Itu adalah suatu hal yang diajarkan dalam agama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Manusia yang baik adalah manusia yang tidak membebani orang lain, bahkan beliaunya atau dia atau kita semua menjadi orang yang bisa membantu orang lain, gitu kan. Kalau ibaratnya statement ini dibesar-besarkan, kemudian menjadi suatu pembenaran, kemudian kamu malas, kamu pasrah gitu aja, tidak memiliki ketangguhan, tidak memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian kamu mandek dengan kata-kata itu, kamu yang salah paham dengan statement-statement ini, gitu kan. Itu benar bahwa kita nanti akan meninggal dan kita akan menuju akhirat, dan akhirat itu jutaan bahkan ribuan juta tahun, kita kehidupan kekal di akhirat, gitu kan. Dan kita hidup itu sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia, gitu. Itu benar. Kamu bisa beramal, gimana kamu bisa beramal? Kamu bisa punya sajadah, kamu punya baju koko, kamu bisa membangun tempat-tempat ibadah, kamu bisa membangun pendidikan agama kamu, gitu kan. Karena segala sesuatunya itu butuh transportasi, butuh akomodasi, gitu kan. Butuh melakukan ini itu semua berkaitan dengan biaya. Apalagi di era sekarang, gitu kan. Kemudian kamu besar-besarkan bahwa wah, dunia ini nggak penting, kita harus menuju akhirat, kita harus ibadah, gitu kan. Kita harus ibaratnya itu lebih condong ke akhirat, memikirkan betapa kita itu nanti akan mati, gitu kan. Benar, namun apabila itu menjadi pembenaran, sekali lagi untuk kamu malas, untuk kamu tidak produktif, untuk kamu itu tidak memiliki kegigihan dalam berusaha, dalam berkembang, dalam mendidik inner beauty kamu, gitu kan, untuk membangun pribadi kamu lebih baik, itu adalah hal yang sangat salah kaprah dan salah paham tentang statement-statement keagamaan yang sering kali kita dengar. Jadi itu teman-teman, berhati-hatilah, waspadalah dengan hal-hal yang sedemikian ya teman-teman, karena ini akan bisa menular kepada diri kita apabila kita tidak memiliki pemahaman yang pas dengan statement-statement seperti itu. Seakan-akan agama ini akan menjadi beban, agama ini akan menjadi suatu penghalang apabila kita tidak memahami agama ini dengan baik. Agama ini sebetulnya adalah suatu trigger atau suatu ibaratnya itu suplemen, bahkan vitamin bagi kehidupan kita. Namun apabila agama itu mulai menjadi suatu problem bagi kehidupan kita, itu yang harus kita bertanya kepada diri kita pribadi tentang betapa pahamnya kita tentang hal-hal yang diajarkan oleh agama kita. Kita harus memahami dengan sebenar-benarnya, kita harus memiliki keluasan dalam berpikir dan mendengarkan statement-statement yang baik dari pemuka agama dengan pemahaman yang sesuai dengan yang dipahami oleh pemuka agama tersebut, oleh para kiai, para ulama, para habib, para ustadz dan lain sebagainya, para abuya, gitu kan. Jadi jangan sampai hal-hal itu menjadi suatu kerancuan dalam pikiran dan kelakuan kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu hal yang menjadi insight yang baik bagi saya pribadi dan bagi kamu semua. Jangan takut dianggap kedonyan, jangan takut dianggap materialistik, gitu kan. Yang disebut materialistik itu yang apabila dia bekerja terus-menerus tanpa waktu, tanpa ingat dengan waktu, begitu saja, nggak ingat bahwa ini waktunya sholat, ini waktunya zakat, ini waktunya ibaratnya kita berhaji kalau kita mampu, gitu kan. Kita menumpuk, terus tumpuk tanpa harus kita memikirkan bagaimana kita sodako, amal jariah, infak dan lain sebagainya. Dan ini semua yang saya sebutkan tadi tidak bisa terlaksana, haji, zakat, infak, sodako, amal jariah itu tidak akan bisa terlaksana apabila kita tidak memiliki income, tidak memiliki harta, tidak memiliki pemasukan, teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi kamu semua. Jangan sampai kita salah kaprah dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua benar-benar memiliki pemahaman yang benar dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita melakukan hal-hal yang benar pula. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.